Mungkin kita melihat Cincinnati kompak karena mereka bermain dengan skuad terbaik dengan sistem sempurna. Akan tetapi, jika kita melihat Inter Miami kompak karena bukan keseluruhan pemain Inter Miami adalah pemain terbaik. Akan tetapi, karena pemain Inter Miami itu dihuni atau diatur oleh Messi, Messi lolos ke final. Benar-benar pertandingan yang super gila dan super epic sekali, di mana pertandingan melawan Cincinnati pada akhirnya Lionel Messi berhasil membawa Inter Miami untuk pertama kalinya berhasil lolos ke final. Ini adalah sebuah rekor, ini adalah sebuah sejarah, dan ini adalah sebuah tanda bagaimana gilanya eksistensi Messi dalam membawa dampak emosional pada klub yang dipimpin oleh David Beckham tersebut. Sebelum Inter Miami seumur-umur belum pernah berhasil ke final, akan tetapi pada akhirnya semenjak ada Messi, Inter Miami berhasil memenangkan trofi pertamanya. Inter Miami berhasil mendapatkan sepatu emas pertamanya. Messi berhasil membuat Inter Miami mendapatkan pemain yang bisa mendapatkan Ballon d'Or secara berulang. Lionel Messi melakukan dengan teramat sempurna. Hal inilah yang pada akhirnya membuat sang mega bintang benar-benar sangat layak sekali diacungi jempol dari bagaimanapun caranya dirinya menentukan sistem permainan dan mengatur langkah Inter Miami sampai sejauh itu. Hingga pada akhirnya Miami berhasil ke final dengan begitu sempurna satu sama lain. Melihat betapa dramatisnya kelolosan Inter Miami ke final ini, David Beckham benar-benar tak bisa menyembunyikan ekspresinya saat berada di atas lapangan. Beckham histeris dan ia menangis. Tatapan tajam dengan penuh kebanggaan terpampang jelas dari muka Beckham saat melihat wasit mengakhiri peluit untuk menandakan bahwa Miami telah berhasil lolos. Hal inilah yang pada akhirnya membuat hati Beckham benar-benar merasa seperti mimpi di atas lapangan. Lionel Messi telah membuat David Beckham menangis 3 kali beruntun selama dalam 2 tahun terakhir. Yang pertama saat mendapatkan gelar pertamanya. Yang kedua saat Inter Miami berhasil juara liga reguler, dan yang ketiga Inter Miami berhasil lolos ke final. Dan tentunya tangisan Beckham bukanlah tanpa alasan. Karena saat Messi berhasil membawa Inter Miami ke final, maka sejarah terbesar telah tertancap secara pasti mengenai sang GOAT tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya membuat perbandingan secara nyata bahwa klub yang dipimpin oleh Beckham tersebut ini berpeluang meraih gelar MLS untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola tersebut. Pertanyaannya cukup simpel, bagaimana kelolosan Inter Miami tersebut? Walaupun bermain di liga amatiran sekelas MLS, akan tetapi kelolosan bagi Messi ini adalah sesuatu anugerah yang sangat besar sekali. Memang Messi lebih mengakui bahwa kenangannya di Barcelona adalah yang terbaik. Akan tetapi Messi tak bisa menutup mata jika bermain di Miami begitu sangat menyenangkan dan membahagiakan, karena Miami membawa sesuatu yang mungkin tak bisa dibawa oleh Barcelona, yakni emosional terbesar dalam bermain. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi pembeda besar saat bermain untuk Miami atau bermain untuk Barcelona. Bagi Messi, kelolosan ini bukan sekedar kelolosan, akan tetapi tonggak sejarah yang berhasil membawa dirinya pada kenyataan yang umum, di mana Inter Miami adalah salah satu klub yang terbesar sepanjang sejarah saat ini. Saat pertandingan itu berlangsung, Messi benar-benar memimpin dengan sangat agresif. Kita lihat secara keseluruhan di babak pertama, Inter Miami ngos-ngosan dalam bagaimana mereka menentukan sistem bermain secara keseluruhan. Hampir kehilangan bola dan kerap mendapatkan tekanan dari berbagai sektor. Melawan Cincinnati sebagai raksasa MLS tentunya bukanlah langkah yang mudah bagi Messi bagaimanapun caranya. Karena jujur saja Inter Miami adalah klub yang spesial, yang tentunya belum pernah mereka lolos ke final. Messi berjuang dengan bergerak bukan hanya satu arah, akan tetapi berbagai sisi, di mana sang mega bintang bahkan bergerak sampai ke penjuru sektor permainan, yang tentunya ini adalah salah satu permainan terbaik Messi. Mungkin kita melihat Cincinnati kompak karena mereka bermain dengan skuad terbaik dengan sistem sempurna. Akan tetapi jika kita melihat Inter Miami kompak karena bukan keseluruhan pemain Inter Miami adalah pemain terbaik.
Akan tetapi karena pemain Inter Miami itu dihuni atau diatur oleh Messi, Inter Miami bisa mendulang kemenangan karena Messi bukan karena tim. Saya sudah lama ingin memberikan kunci ini kepada Anda atas semua yang telah Anda lakukan untuk kota besar kita, negara kita, dan dunia sepak bola. Terima kasih, ujar Suarez seperti dilansir dari ESPN. Saya ingin berbicara sedikit tentang kapten kami, nomor 10 kami. Ini adalah sebuah kunci dari kota ini yang telah merebut hati semua. Ini bukan hanya sambutan untukmu, tetapi juga untuk istrimu, Antonella, dan keluarga indahmu, agar kalian selalu merasa seperti di rumah di sini, ujar Messi. Terima kasih, saya merasa sangat terhormat. Benar bahwa kami merasa sangat dicintai, sangat bersyukur dan sangat bahagia tinggal di kota ini. Bisa menerima penghargaan ini adalah kehormatan besar bagi saya. Jadi terima kasih, sambung dia. Kebenarannya, pindah ke Paris saat itu sangat sulit karena kami sudah seumur hidup di Barcelona. Kami sangat bahagia di sana. Keluarga, anak-anak semuanya ada di sana. Saya pindah ke sana sejak umur 13 tahun. Itu seluruh hidup saya. Bayangkan, istri saya yang baru pertama kali datang ke kota itu saat berusia 20 atau 21 tahun. Jadi tidak akan mudah beradaptasi, tapi akhirnya kami bisa menyesuaikan diri. Begitu juga anak-anak. Namun secara sepak bola dan kehidupan sehari-hari, saya tidak benar-benar menikmati masa itu. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.